Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi sebelum ibu mulai, di sini ada yang tidak hadir. Pera, Bu. Kenapa nggak hadir? Izin nggak? Nggak. Kita doain ya, semoga sembuh. Jadi ada yang tahu kita mau belajar apa? Nah, kita akan belajar sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu pada abad pertama Hijriah atau pada tahun abad ke-7 ataupun ke-8 Masehi. Hal ini mungkin didasarkan pada penemuan batu nisan salah seorang wanita muslimah yaitu yang bernama Fatimah binti Maimunah di Leran dekat Surabaya. Nah, Islam ini datang ke Indonesia itu diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar karena Islam di sini membawa prinsip perdamaian, yaitu Islam itu sangat mudah hanya dengan membaca kalimat syahadat dan tidak ada paksaan. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia pertama kali pada abad ke-7 ataupun 8 Masehi. Di sini juga Islam masuk ke Indonesia itu melalui beberapa teori dan metode. Ada yang tahu apa aja teorinya? Coba dibaca bareng-bareng ya. Yang pertama yaitu teori Mangga, teori Barat. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Cina. Pertama ada teori Mekah. Apa sih teori Mekah itu? Teori Mekah mengatakan bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia langsung dari Mekah ataupun Arab. Islam ini masuk tadi pada abad ke-7 ataupun 8 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Dan yang kedua yaitu ada teori Gujarat. Apa sih teori Gujarat itu? Teori Gujarat mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu berasal dari Gujarat pada abad ke-7 pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Di mana sih Gujarat ini? Daerah mana? Gujarat ini terletak di India bagian barat berdasarkan Laut Arab. Teori Gujarat ini kemudian juga dikembangkan oleh J.P. Mokwitha pada tahun 1912 yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah. Dan selanjutnya ada teori Persia. Nah, teori Persia ini pertama Islam itu masuk ke Indonesia dari daerah Persia, Parsi ataupun
pendidikan, kesenian, yang keenam politik. Yang pertama yaitu melalui metode perdagangan. Metode perdagangan ini sangat memungkinkan dalam masuknya Islam ke Indonesia. Kenapa? Karena perdagangan ini secara geografis wilayah Indonesia ini sangat dekat dengan Selat Malaka. Wilayah ini juga sangat strategis untuk jalur perdagangan internasional karena Malaka merupakan pintu gerbang keluar masuknya kapal perniagaan dari India, Persia, dan negara yang lainnya. Yang kedua yaitu pernikahan. Pernikahan ini merupakan cara yang sering banyak digunakan pada zaman dahulu karena para pedagang dari Cina banyak yang menikahi para perempuan-perempuan di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu tasawuf. Karena dengan tasawuf ini bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk setempat itu mempunyai persamaan dengan alam pemikirannya. Sehingga melalui jalur tasawuf ini mudah diterima karena sesuai dengan alam pikiran masyarakat di Indonesia, misalnya menggunakan ilmu-ilmu hidayah dan kesaktian dalam proses penyebaran Islam kepada penduduk setempat. Yang selanjutnya yaitu ada dari pendidikan. Dari pendidikan ini contohnya seperti penggunaan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Yang kelima yaitu kesenian. Contohnya kalau yang digunakan itu seperti wayang kulit yang digunakan itu sebagai media dakwah. Yang keenam yaitu politik. Artinya penyebaran Islam di Nusantara itu tidak lepas dari dukungan para sultan. Di Pulau Jawa misalnya ada Kesultanan Demak. Mungkin itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Gimana anak-anak, udah paham semua? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang tanya ya. Coba Putri Priyama jelaskan, Islam itu masuk ke Indonesia pada abad keberapa? Abad ke-7, Bu. Ya, benar. Nah, jadi itu tadi ya, Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Mungkin itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.